Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 16. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini sudah melayang sambil memegang batu simbol pelahap akan menghadapi serangan naga air milik Lilantian, di mana selain untuk mencelakai Lindong, naga air itu juga akan menyerap energi misterius di area Lindong berkultivasi. Tujuannya agar Lindong tidak mendapatkan apapun dari hasil kunjungannya di kolam roh suci ini. Syukur-syukur dia akan mati menurut keinginan Lilantian. Namun Lindong yang tidak pernah takut sama sekali dengan pemuda sombong itu, kali ini telah bersiap untuk membalikan rencana dari Lilantian menggunakan batu simbol pelahap. Sambil memegang batu itu, Lindong pun berteriak, "Lahap semuanya!" Dalam sekejap saja, batu simbol pelahap bereaksi atas perintah dari Lindong dan mulai menyerap semua energi misterius di tempat ini. Bahkan naga air milik Lilantian juga mulai tersedot masuk ke dalamnya. Hal ini membuat Lilantian kaget dan dia berteriak dalam hati. Hewan buas airnya tersedot oleh kekuatan Lindong. Apa yang terjadi? Seketika Lilantian menjadi geram dan tidak percaya dengan kekuatan hebat milik Lindong itu. Lilantian pun kembali mengatakan bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu. Karena saat ini naga air milik Lilantian mulai lenyap. Bahkan energi misterius yang berada di area kolam Lilantian yang dia pinjam untuk membentuk naga air juga terserap ke arah Lindong. Dengan tatapan mata yang tajam dan terus mengendalikan batu simbol pelahap, Lindong pun berkata, "Enyahlah." Tidak lama kemudian, naga air milik Lilantian itu benar-benar lenyap. Naga itu meledak di udara dan berubah menjadi air biasa. Sementara energinya telah terserap oleh Lindong. Pangeran Moling yang melihat hal ini pun sontak berkata, "Kekuatan yang luar biasa." Dan air yang meledak di udara kali ini berjatuhan kembali ke dalam kolam seperti sebuah hujan. Hasil dari ledakannya berubah menjadi kabut yang menutupi seluruh kolam suci. Lilantian kini diam membatu. Dia tidak percaya, bahkan dengan kekuatan segel naga air tetap tidak mampu menghadapi Lindong. Hal ini benar-benar membuat Lilantian frustasi. Apalagi energi di kolam roh sucinya juga tersedot oleh Lindong. Dan Lindong pada saat ini tidak akan berhenti sebelum energi di area Lilantian habis. Hal ini membuat Lilantian melihat ke arah Lindong dan mengatakan, "Energi kolam suciku semuanya terserap oleh Lindong." Di mana bisa kita lihat ada sebuah aliran energi hijau dari arah Lilantian menuju ke tempat Lindong, yang artinya Lindong akan melahap semua energi itu supaya Lilantian tidak bisa berkultivasi karena tidak terdapat energi di tempatnya. Ini juga bagian dari hukum timbal balik. Ingin menghabiskan energi Lindong, malah Lilantian sendiri yang energinya dihabiskan oleh Lindong. Setelah berhasil menyerap semua energi di tempat Lilantian, kali ini Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Lilantian, perjalananmu ke kolam roh suci ini anggap saja sedang bertamasya, karena Lilantian tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Energi di area kultivasinya juga telah habis." Mansan sambil tersenyum, dia mengatakan, "Itu terlalu kejam." Dan Lilantian kini merasa geram oleh tindakan dari Lindong. Dia tidak terima kekalahan ini apalagi sampai ditertawakan oleh Mansan. Dan Lilantian berkata, "Brengsek," karena sudah terlanjur emosi. Lilantian pun kembali mengaktifkan energi Yuan miliknya. Dan dia membentuk seekor burung phoenix raksasa, di mana hal ini merupakan teknik bela diri tingkat manifestasi dari klan Lin. Dengan teknik ini, Lilantian berharap bisa menghabisi Lindong hari ini juga. Lilantian pun berteriak, "Kembalikan kekuatanku, phoenix surgawi yang agung." Dengan cepat burung phoenix itu meluncur ke arah Lindong untuk melakukan penyerangan dan mengambil kembali energi yang telah diserap oleh Lindong. Namun Lindong tidak takut dengan serangan dari Lilantian, karena sebelumnya dia pernah melawan phoenix yang agung dan bisa imbang dengan teknik itu. Burung raksasa itu pun semakin kuat meluncur ke arah Lindong. Saat sudah berada di hadapannya, Lindong pun kali ini mengeluarkan batu puncak penjara besar dan dia melemparkan batu itu. Dalam sekejap saja, batu puncak penjara besar berubah menjadi sebesar gunung. Tadinya Lindong hanya ingin memperbesar sebesar gunung Kimihime. Namun Lindong merasa bahwa sepertinya itu belum cukup.
Dan akhirnya Lindong pun membesarkan lagi sebesar gunung Anastasia Kosasi. Karena dirasa gunung itu lebih besar, Lindong pun berteriak, "Gunung Anastasia, tekan itu untukku." Dalam sekejap saja, batu puncak penjara besar menimpa Phoenix surga yang agung dan membuatnya tidak bisa terbang lagi. Burung itu terus ditekan sampai hancur dan menimbulkan ledakan yang membuat air di kolam suci sampai terangkat ke udara. Karena teknik itu terhubung dengan Lilantian dan sekarang telah hancur. Hal ini seketika juga melukai Lilantian. Dia pun memuntahkan seteguk darah. Lindong yang merasa bahwa Lilantian sudah melemah pun kali ini akan mengambil kesempatan untuk mengakhiri permusuhan ini. Tidak butuh waktu lama, Lindong segera berlari secepat mungkin ke arah Lilantian dan dia mengeluarkan serangan tapak biru sambil berteriak, "Lilantian, matilah kau." Namun Lilantian yang tetap tidak mau kalah, dia kembali mengeluarkan cermin pemantul dan melakukan serangan ke arah Lindong. Serangan itu pun kali ini berbenturan dengan serangan milik Lindong. Namun dalam sekejap, serangan Lilantian kembali tersedot oleh Lindong. Hal ini membuat Langtian geram dan dia mengatakan, "Energi gelap itu sangat menjengkelkan, singkirkan itu untukku." Lindong yang melihat Lilantian tertekan pun kali ini berteriak, "Aku akan melihat bagaimana kau melakukannya." Dan saat ini, Lindong akan mengeluarkan jari pemenjara surgawi. Namun tiba-tiba saja Xiaodio muncul di samping Lindong dan memanggil namanya. Seketika Lindong pun tidak meneruskan serangan dan dia membatalkan untuk memanggil jari pemenjara surgawi. Kemunculan Xiaodio yang tiba-tiba itu membuat Lindong menjadi bingung. Sebenarnya ada apa? Apakah telah terjadi sesuatu? Dan apakah Xiaodio baik-baik saja? Tanya Lindong. Xiaodio lalu mengatakan, "Lindong, berhati-hatilah. Makhluk yang ada di dalam tubuh Lilantian kini sudah kembali masuk ke dalam tubuhnya." Lindong pun melihat ke arah Lilantian yang terdiam dan Lindong bertanya, "Makhluk apa itu?" Xiaodio pun menjawabnya bahwa itu adalah makhluk jiwa yang kuat. Lilantian masih saja terlihat terdiam tanpa melakukan sesuatu, karena sebenarnya saat ini dirinya sedang berkomunikasi dengan Samsudin selaku dukun gaib yang berada di dalam tubuh Lilantian yang selalu memberinya bantuan kekuatan yang besar. Lilantian pun berkata, "Master Samsu, kita harus membunuh Lindong saat ini juga. Dia telah menghancurkan formasi segel naga air dan mengambil semua energiku. Aku tidak terima ini semua dan harus membunuhnya." Master Samsu pun kali ini terlihat sangat kaget dan dia pun berkata, "Kok isoi lo? Aku mengatur formasi itu untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi?" Lilantian yang sudah dikuasai emosi karena kalah dari Lindong, dia berteriak, "Master Samsu, aku ingin dengan cara apapun. Kita harus membunuh bocah itu. Jika tidak, maka akan ada masalah yang tidak ada habisnya." Master Samsu pun menjawabnya, "Angel nak, angel. Saat ini sulit untuk membunuhnya." Lilantian pun bertanya, "Kenapa Master Samsu?" Master Samsu pun mengatakan, "Ada keberadaan misterius di dalam tubuh bocah itu. Aku bertarung dengannya di dasar kolam, tapi aku tidak bisa mengatasinya." Hal ini membuat Lilantian menjadi sangat emosi, dan dia berkata, "Dia sudah merampas energiku. Bagaimana bisa mengabaikan semua ini?" Sambil mengepalkan tinju dengan keras, Lilantian pun berkata, "Bocah ini benar-benar tidak bisa diabaikan." Sang master pun menjawab, "Tenanglah. Kau harus tahu cara mengendalikan dirimu. Jika kehadiranku terungkap, itu tidak baik untukmu. Dan untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, setiap orang memang harus menjalani ujian dan juga cobaan yang menyakitkan. Bahkan dulu untuk menjadi kuat, mastermu ini sampai dibully orang se-Indonesia. Namun master tidak menyerah dan terus berusaha. Akhirnya master bisa menjadi seperti saat ini." Lilantian bertanya, "Apakah master sudah menjadi sangat kuat?" Master Samsu pun menjawabnya, "Tidak nak, mastermu ini malah mati. Namun ketika menjadi arwah gentayangan, mastermu ini jadi merasa kuat." Lilantian pun pada saat ini luluh dengan nasihat bijak dari Master Samsu dan emosinya sudah agak mereda. Dia pun menghentikan pertarungannya dengan Lindong untuk saat ini. Ketika kondisi sudah tenang, 4 orang mulai melakukan kultivasi untuk menyerap energi misterius dari kolam roh suci ini.
namun tidak dengan Lilang Tian karena energi di kolamnya sudah dihabiskan oleh Lindong. Kini terlihatlah Lindong yang fokus dalam kultivasinya, sementara Lilang Tian yang tidak terima dengan kekalahan itu terus mengumpat di dalam hati dan dia mengatakan, pria rendahan dari keluarga cabang. Anehnya dia juga dijaga oleh keberadaan yang misterius. Itulah sebabnya dia berani menyerap energi kolam roh suciku dengan sembarangan. Hal ini benar-benar menjadi beban dalam hati Lilang Tian. Dia selalu terbayang-bayang pada saat Lindong menyerap semua energi dari area kolam roh sucinya sehingga kunjungannya ke tempat ini tidak mendapatkan hasil apapun. Boro-boro menjadi lebih kuat, yang ada malah terluka. Lilang Tian merasa bahwa kekalahannya ini menjadi bahan tertawaan oleh Mansan, Moling, dan juga Duyun. Dan dia tidak akan pernah mengulangi kejadian yang memalukan ini. Karena niatnya untuk pamer kekuatan di hadapan orang untuk mencelakai Lindong, malah dia sendiri yang kalah dan celaka. Pada saat ini semuanya telah selesai dalam kultivasinya dan menyerap energi kolam roh suci. Lindong pun mulai berdiri. Dia terlihat penuh dengan kekuatan di dalam tubuhnya akibat berhasil menyerap energi misterius di areanya sendiri ditambah dengan area milik Lilang Tian. Hal ini membuat Lilang Tian terlihat sangat marah, namun dia juga tidak bisa berbuat apapun. Sambil melihat Lindong, Lilang Tian pun berkata, "Bajingan, sialan kau Lindong, tunggu saja. Aku akan memastikan bahwa kamu akan mati tanpa mendapatkan pemakaman." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana busuk apalagi yang dimiliki oleh Lilang Tian untuk mencelakai Lindong? Karena kebenciannya pada Lindong semakin bertambah setiap hari. Karena dulu Lindong bukan siapa-siapa, namun saat ini Lindong bisa mengalahkan Lilang Tian. Hal ini benar-benar tidak bisa diterima oleh pemuda sombong itu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.